Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Ra'aitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdala min hifzil lisan. Aku perhatikan banyak teman, namun tidak ada teman yang paling afdal. Tidak ada teman yang paling baik kecuali teman berupa hifzul lisan. Hifzul lisan artinya adalah menjaga lidah, menjaga lisan. Lidah termasuk anggota tubuh yang sering terjatuh dan terseret dalam dosa. Suatu saat, Mu'adz ibnu Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, anu akhadu bima natakallamu bihi? Apakah kita akan berdosa? Apakah kita akan diazab disebabkan karena lisan kita? Maka kemudian Nabi menjawab, Sakilat ka ummuk. Bagaimana engkau ini, wahai Mu'adz? Banyak orang-orang yang diseret oleh Allah dalam neraka itu adalah ala hasaidi alsinatihim, disebabkan karena ulah dari lisan-lisan mereka, ulah dari perkataan mereka. Kemudian yang kedua, Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, wa ra'aitu jami'al libas falam ara libasan afdala minal wara. Kuperhatikan banyak pakaian, namun tidak ada pakaian yang paling afdal, tidak ada pakaian yang paling baik kecuali pakaian berupa wara. Wara adalah sikap, kemampuan kita untuk dapat menghindar dari hal-hal yang syubhat. Kita menghindar dari yang haram belum cukup, tapi menghindar dari yang syubhat. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Tapi ada di antara kedua-dua ini, itulah dia perkara yang syubhat. Faman waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Kemudian Nabi mengatakan, siapa saja yang masuk tercebur dalam syubhat, sesungguhnya dia telah masuk di dalam perkara yang haram. Kemudian yang ketiga, Umar Ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, wa ra'aitu jami'al amwal falam ara malan afdala minal qanaah. Saya melihat, saya memperhatikan banyak harta, banyak materi, tapi tidak ada materi, tidak ada harta yang paling afdal, yang paling baik kecuali adalah sikap qanaah. Lalu kemudian apa itu qanaah? Qanaah itu adalah sikap kemampuan diri untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian qanaah disebut-sebut sebagai sesuatu yang bisa membuat kita disebut sebagai orang yang kaya. Orang yang kaya bukanlah orang yang memiliki seberapa banyak harta, karena manusia tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Tapi ketika qanaah sudah menjadi sikap batiniah kita, maka sesungguhnya kita adalah orang yang kaya itu. Kemudian yang keempat, Umar Ibn Khattab mengatakan, wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihah. Saya melihat banyak sekali kebaikan, tapi sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak itu, yang paling baik yang saya lihat adalah nasihat. Kita orang Islam dianjurkan untuk banyak memberikan nasihat. Jangan pernah marah kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang yang rugi itu adalah orang yang hidup di atas dunia ini. Tapi ada orang yang tidak rugi. Siapakah orang yang tidak rugi itu? Mereka itu adalah orang-orang yang watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasihati tentang kebaikan, saling menasihati tentang kesabaran. Kemudian yang terakhir, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, wa ra'aitu jami'al at'imah. Aku lihat banyak makanan, banyak menu makanan yang terbaik, yang lezat-lezat cita rasanya. Falam ara at'imatan aladda minas sabr. Namun aku tidak melihat bahwa ada makanan yang paling baik kecuali sabar. Umar menyebutkan sabar itu adalah makanan. Artinya, sebagaimana kita butuh kepada makanan, maka kita juga butuh kepada kesabaran. Lalu kemudian, apa itu sabar? Sabar bukan berarti pasrah. Sabar bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Sabar bukan berarti pasif, tidak bekerjakan apa-apa. Tetapi sabar, kata Imam Al-Ghazali, adalah ketika dihadapkan kepadamu tuntutan untuk melakukan perintah Allah, sekaligus ada tuntutan hawa nafsu.
maka engkau lebih memilih tuntutan Allah daripada memilih hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan Allah taala lalu kemudian dia menundukkan hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia hentikan nafsunya dari tuntutan-tuntutannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.